السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwan fiddin, azakumullah. Sekarang kita masuk tentang as-sunnah dan para penentangnya di masa yang lalu dan masa sekarang. Jadi tetap aja yang menentang as-sunnah itu banyak ya. Ada aja setiap zaman yang menentang as-sunnah. Yang di masa yang lalu ada ya Khawarij yang mengatakan para sahabat itu sudah tidak adil lagi. Kemudian Mu'tazilah juga demikian. Begitu juga Syiah. Nah, ini Syiah ini juga bukan hanya menentang sunnah kalau Syiah, tapi mereka menentang apa? Quran. Maka saya sebutkan di sini tentang Syiah, bahwa Syiah itu mereka menentang Al-Quran dan juga menentang sunnah. Kalau dari segi ini aja sudah kafir mereka. Belum lagi yang lainnya. Banyak juga orang-orang yang mengikuti atau membela Syiah karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Ya. Syiah dari segi i'tiqad terhadap Al-Quran aja, itu mereka sudah mengatakan Al-Quran ini sudah dipalsukan. Bahkan sudah berubah. Dan itu disebutkan oleh para ulama Syiah. Antum lihat di halaman 90. Mereka punya kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran itu sudah berubah. Sudah tidak otentik lagi, sudah tidak terpelihara. Perkataan mereka ini menentang Quran atau tidak? Menentang yang mana? Menentang tentang terpeliharanya Al-Quran. Allah berfirman apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dalam surah Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memeliharanya. Berarti Al-Quran terpelihara tidak? Terpelihara. Gak ada yang berubah satu huruf pun juga, tidak ada. Terpelihara Al-Quran. Ketika dia mengatakan Al-Quran itu sudah tidak terpelihara, berarti dia menentang Al-Quran. Kalau orang menentang Al-Quran, kafir atau tidak? Kafir. Bahkan di antara mereka ada menulis kitab seperti antum lihat di halaman 91, An-Nuri At-Tibrisi dalam kitabnya Faslul Khitab fi Itsbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Jadi An-Nuri itu telah menyebutkan dalam kitabnya khusus Faslul Khitab. Jadi penjelasan tentang penetapan sudah berubahnya kitab Al-Quran ini. Dia mengatakan sudah berubah. Bahkan orang-orang Syiah mengatakan bahwa menurut versi Syiah, Al-Quran terdapat 114 surat kata mereka, tapi 26 ayat menyimpang. Ada yang mengatakan 112 surat. Dikurangi surat Muawiyadatain. Ada terdapat 115 surat, ditambah surat Al-Wilayah. Dan masih banyak lagi. Mereka mengatakan mushaf yang mereka punya mushaf Fatimah. Dari segini ini aja udah kafir mereka dari Al-Quran. Belum lagi yang lainnya kalau kita lihat. Jadi Syiah itu penentangannya dari semua segi ya. Dari Al-Quran mereka sudah menyimpang. Dan ini dalam kitab-kitab rujukan mereka itu ada penjelasannya tentang penyimpangan Al-Quran. Kemudian juga i'tiqad mereka tentang sunnah, mereka nggak mau terima sunnah kecuali yang datang dari imam mereka. Jadi kalau sunnah mereka kitabnya rujukannya bukan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, bukan. Rujukan mereka kitabnya Al-Kafi, Al-Istibsar, Malihatul Faqih, At-Tahdzib dan yang lainnya. Mereka nggak pakai itu. Mereka pakai kitab Sahih Bukhari atau Muslim kalau mereka berhujah untuk menundukkan Ahlus Sunnah. Mereka pakai itu. Tapi selain itu mereka nggak pakai.
Mereka nggak pakai tentang keadaan para sahabat yang disebutkan di Sahih Bukhari dan yang lain, nggak pakai mereka. Jadi mereka nggak, dari sunnah mereka sudah mengingkari sunnah-sunnah Nabi SAW. Mereka pegang kepada akwal siapa? Perkataan para imamnya mereka. Kemudian juga keyakinan mereka tentang imamah. Ini imamah menurut mereka sebagai rukun iman bagi mereka. Imamah itu bagi mereka termasuk rukun iman. Kalau kita rukun imannya ada 6, rukun iman kita ada 6. Kalau Syiah, mereka rukun imannya kepada tauhid, kepada nubuwah, kepada imamah, kepada keadilan, dan kepada ma'ad. Ma'ad itu artinya hari akhir. 5. Tauhid, nubuwah, tauhid juga mereka tafsirkan menurut seenaknya mereka tauhid itu. Sama seperti Mu'tazilah, memahami tauhid artinya mengingkari nama dan sifat Allah. Itu tauhid mereka bilang. Mu'tazilah menyebut tauhid tapi artinya mengingkari asma wa sifat. Begitu tentang Syiah, nubuwah, kenabian, imamah, rukun iman, wajib imamah. Ini termasuk rukun iman. Imamah. Kemudian juga kalau rukun Islam, mereka ada istilahnya al-wilayah. Wilayah itu wilayahnya imam. Loyalitas kepada imam. Ini juga udah kufur yang seperti ini. Mengingkari rukun Islam, mengingkari rukun iman. Kemudian juga mereka mempunyai keyakinan kepada imam. Imam itu maksum. Imam maksum. Kalau menurut Ahlussunnah yang maksum siapa? Para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Imam nggak maksum, tapi kalau bagi mereka imam itu maksum, nggak pernah salah bagi mereka. Ini udah sesat ini pemahaman seperti ini. Jadi mereka imam itu bisa bebas melakukan apa saja. Sama seperti Tarekat Sufiyah mengatakan wali-wali itu maksum, sama. Jadi kesamaan, kalau kita lihat kesamaan Syiah itu sama dengan Tarekat, sama dengan yang lainnya sama. Makanya kalau kita lihat kubur-kubur yang disembah di muka bumi ini, pertama kali yang membuat kubur disembah itu Syiah pertama kali. Mengikuti siapa? Mengikuti Yahudi dan Nasrani. Baru setelah itu diikuti oleh apa? Tarekat Sufiyah. Sebab di Syiah itu ajarannya imam itu maksum, maka kuburan imam harus dibangun dan disembah oleh mereka, ditawaf kuburan imam itu. Tarekat Sufiyah sama. Mereka anggap wali itu maksum, maka mereka itu bisa melakukan apa saja. Ini sesat ini dan kufur. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa imam itu punya kedudukan lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. Seperti keyakinan Syiah Itsna Asyariyah yang ada ini, Imamiyah, seperti Khomeini. Khomeini mengatakan inna min daruriyati madhabina anna li'aimati maqaman la yablughu malakun muqarrabun wa nabiyyun mursal. Sesungguhnya di antara yang paling penting dalam mazhab kami, mazhab Syiah, bahwa imam itu punya kedudukan yang tinggi. Dia lebih tinggi daripada malaikat yang dekat dengan Allah dan lebih tinggi daripada rasul yang diutus. Kalau sudah begini kufur tidak? Kufur. Itu ada di bukunya Khomeini. Makanya disebutkan oleh para ulama, limadza kaffara al-ulama al-Khomeini. Kenapa para ulama mengkafirkan Khomeini? Ini tokoh yang sesat dan menyesatkan. Kemudian juga mereka punya akidah bada. Bada itu artinya ada yang Allah tahu, ada yang Allah tidak tahu, tapi imam tahu. Bayangkan itu bada. Ini kufur sudah. Ini keyakinannya mereka, orang-orang Syiah. Bahkan lebih parah lagi, mereka katakan Husain itu, kan mereka pakai 12 imam. Dari mulai Ali, kemudian Hasan, Husain, dan anaknya terus 12 imam. Itu mereka katakan yang mereka paling ini kepada Husain. Bagi mereka itu Husain segala-galanya bagi mereka. Maka keturunan itu dari Husain. Hasan gak ada keturunannya.
Kata mereka yang punya keturunan itu Husain. Yang mulia itu Husain, Hasan tidak. Karena apa? Karena Hasan menyerahkan kekuasaan kepada siapa? Kepada Muawiyah. Pada tahun 40 Hijriah yang dikatakan Amul Jamaah. Karena Nabi sudah sebutkan waktu Hasan Husain masih kecil, Nabi sudah sebutkan. Kata Nabi bahwa inna ibni hadza sayuslihu fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Bahwa anakku ini, maksud cucuku ini akan mendamaikan dua kelompok yang besar nanti. Dibuktikan dengan Hasan mendamaikan, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah untuk menghentikan pertumpahan darah. Dan itu dipuji oleh Nabi SAW. Waktu itu Hasan masih kecil. Dan terbukti pada tahun ke-40 Hijriah yang dikatakan Amul Jamaah. Maka orang Syiah nggak senang dengan Hasan. Meskipun masuk sebagai imam, anak turunnya nggak boleh. Yang boleh dari mana? Anak turunnya Husain aja. Jadi kalau bilang mereka ini senang kepada Ahlul Bait, menghormati Ahlul Bait, ini dusta, kadzab mereka. Makanya kata Imam Syafi'i dan juga kata Syekhul Islam, orang yang paling dusta di muka bumi ini orang Syiah. Maka jangan percaya pada orang Syiah selama-lamanya sudah. Karena mereka punya ajaran apa? Taqiyah. Bohong. Bagi mereka, bohong itu hukumnya wajib bagi mereka. Wajib bagi mereka. Gak mungkin kalau ini Islam. Islam mengajarkan sejak kecil jujur. Maka diantara ciri Nabi Muhammad apa? Siddiq, jujur. Kemudian juga mereka gulu kepada imam-imamnya. Gulu mereka kepada imam-imam. Jadi imam itu maksum dan mereka menyembah imam-imam itu. Maka diantara mereka ada yang haji ke tempat imamnya, nggak ke Mekah mereka. Tanah suci mereka mana? Karbala. Tanah suci mereka Karbala. Karb wa bala. Karbala, karb kesulitan yang terus menerus. Bala ya musibah, bencana. Karbala. Karb wa bala. Makanya terus mereka mendapatkan bencana. Terus karb wa bala. Dibilang Karbala. Mereka mengatakan bahwa Karbala suci. Mereka ngambil tanah itu untuk sholat. Taruh di sini kalau sholat. Itu dari Karbala kata mereka. Kalau tokoh-tokohnya iya, tapi kalau yang awam tidak. Tapi kalau tokoh-tokohnya mesti bawa tanah itu. Karbala. Karab wa bala. Maka bencana terus buat mereka. Maka akhir kehidupannya banyak yang gila mereka. Karab wa bala. Karena mereka mencaci maki para sahabat, dan bagi mereka mencaci maki sahabat merupakan apa? Agama, sebagaimana taqiyah agama. Kata mereka, at-taqiyatu dini wa dinu abai, kata mereka. Dalam kitab mereka bahwa taqiyah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Wajib taqiyah. Begitu juga mereka mencaci maki para sahabat merupakan agama, wajib bagi mereka. Karena mereka berpendapat bahwa sesudah wafatnya Rasulullah, para sahabat semuanya murtad. Kecuali yang nggak murtad, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang lainnya berapa orang. Semuanya murtad. Berarti mengkafirkan siapa? Para sahabat. Yang paling mereka benci, dua orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Nggak mungkin mereka ini orang Islam, nggak mungkin. Kalau orang Islam mesti mencintai siapa? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Kita tadi sudah bahas hadis bahwa Nabi menyuruh kita mengikuti siapa? Abu Bakar. Iqtadu bil ladzina ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti dua orang sahabatku sudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Dan orang yang paling mulia Abu Bakar dan Umar, tokohnya para sahabat. Tempatnya di sorga. Dan dua-duanya juga sebagai apanya Nabi? Sebagai sahabat dan juga apa? Mertuanya Nabi. Mertua Nabi, sangat dekat hubungan yang luar biasa. Tapi itu jadikan agama mencaci maki sahabat Abu Bakar dan Umar. Dicaci maki oleh mereka. Dalam sholatnya caci maki, dalam majelisnya mereka caci maki Abu Bakar, Umar. Nggak mungkin. Kalau orang Islam nggak mungkin. Nabi bersabda, sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Falau anna adukum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda nasifa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya,
Nabi bersabda SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhaba, kalau seandainya seorang dari kamu infak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudahim wala nasifa, enggak mencapai infaknya sahabat meskipun mereka infak sebesar 2 telapak tangan. Tidak juga separohnya. Artinya sekarang ini hadis sahih Bukhari Muslim. Kita infak nih berupa gunung Uhud berupa emas. Kalau antum yang sudah pernah umrah atau haji melihat di Madinah itu gunung Uhud, besarnya gunung Uhud itu. Sebesar-besarnya panjang gunung Uhud. Itu nggak bisa dihitung dengan ribuan ton itu, gunung Uhud. Sekarang kita dijadikan oleh Allah berupa emas gunung Uhud itu. Kita infakkan itu. Kalau kita infakkan berupa gunung Uhud, berupa emas itu, cukup buat bangsa Indonesia. Kita infakkan semuanya, belum bisa mencapai derajat siapa? Sahabat. Sahabat infak berupa makanan, 1 piring umpamanya, kita infak sebesar gunung, belum bisa mencapai derajat sahabat. Karena apa? Karena imannya mereka, karena ikhlasnya mereka, karena jihadnya mereka, karena jujurnya mereka, karena takutnya mereka kepada Allah, dan yang lainnya. Dari amal-amal hati yang gak bisa dicapai oleh orang-orang yang sesudahnya. Sahabat ini generasi yang gak pernah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah ada lagi sepanjang masa tentang mereka. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini, yang semuanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kullan wa'adallahu husna. Semua para sahabat kami jamin mereka dengan sorga semuanya. Gak boleh mencaci maki sahabat. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la tasubbu ashab Muhammadin. Jangan kalian mencaci maki para sahabat. Fala maqamu ahadin minhum khairun min amalikum arba'ina sana. Kata Abdullah bin Umar, jangan kalian mencaci maki sahabat. Seorang sahabat nggak boleh. Sesungguhnya berdirinya sahabat bersama Nabi sesaat lebih baik daripada amal kita selama 40 tahun. Dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Fadailus Sahabah, dan riwayatnya sahih. Jadi betul-betul keutamaan para sahabat. Dan di setiap kitab hadis disebutkan tentang keutamaan para sahabat. Ada manaqib ya. Manaqibnya Abu Bakar, manaqibnya Umar. Mestinya orang menyebutkan tentang manaqib atau fadail as-sahabah, keutamaan para sahabat. Tapi kalau kita lihat orang-orang menyebut manaqib siapa? Abdul Qadir Jailani. Bukan manaqib sahabat, manaqib Abdul Qadir. Betul, Syekh Abdul Qadir ini orang mulia. Dia orang soleh. Tapi yang pantas disebutkan siapa? Sahabat yang lebih mulia dari semua manusia di muka bumi ini. Antum lihat kalau ahlul bid'ah itu bukan menyebutkan yang benar, ini udah salah Syiah. Kemudian diikuti lagi sama ahlul bid'ah yang lain. Kemudian mereka ngadakan itu manakiban, istilahnya manakiban. Motong ayam jago karena Syekh Abdul Qadir senang sama ayam jago, kata mereka. Jadi ini macam-macam, sudah agama dirusak sudah sama kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan dalam bid'ah. Maka antum harus belajar Quran dan Sunnah, jadi tahu ini nggak benar, ini benar, dia tahu. Jangan diikuti, jangan dibela. Makanya juga harus, ini jadi peringatan juga nih buat semuanya. Ya buat antum, buat juga para ustadznya, para dai, para penceramah, para kiai, termasuk para pejabat juga di Indonesia. Ini Syiah sesat, jangan dibela. Jangan diizinkan mereka mengadakan acara-acara yang sesat dan menyesatkan. Seperti Asyura, sesat dan menyesatkan mereka mengadakan acara Asyura. Tentang terbunuhnya Husain, mereka menangis, meratap, pakai akal yang waras aja nggak bisa diterima. Mereka meratap dengan memukul dirinya. Coba kalau orang kafir lihat, oh Islam kok begitu, saya nggak mau masuk Islam. Nanti dilukai tubuh saya, kata mereka. Iya tidak? Ini nggak masuk di akal, di agama nggak ada, apalagi akal. Mereka ini paling bertentangan dengan akal manusia. Orang Syiah, orang yang paling bodoh di muka bumi, paling bohong dan paling bodoh. Tapi kalau kita lihat dalam muamalah, paling jahat Syiah itu. Khawarij dan Syiah paling jahat karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan harta kaum muslimin sepanjang sejarah.
Kita melihat para ulama Ahlussunnah dibunuh oleh siapa? Oleh Syiah. Ketika Khomeini revolusi Iran pertama kali merebut kekuasaan Iran, yang dibunuh siapa pertama kali? Ulama Ahlussunnah yang dibunuh. Dihancurkan masjid-masjid sunnah oleh Khomeini. Maka antum lihat, Syiah ini nggak bisa ditoleransi. Maka pejabat juga harus paham tentang Syiah ini. Bisa baca buku-buku tentang Syiah. Sesat dan menyesatkan, bahkan kafir, merusak Islam dan kaum muslimin. Nggak bisa ditolerir. Belum lagi ajaran mereka yang menghalalkan zina. Apa ajaran mereka menghalalkan zina? Mut'ah. Mut'ah. Jadi nggak perlu pakai wali, nggak perlu pakai apa, senang perempuan zina. Habis itu cerai. Islam mereka. Ini zina. Banyak lagi kerusakan mereka ini, luar biasa kerusakannya. Jadi antum tetap hati-hati, jangan dibaca juga situs-situs mereka, jadi dibaca, jangan dibantah, nggak ada manfaatnya. Karena mereka terus menyebarkan. Makanya kalau antum lihat ketika ada ustadz dengan ustadz itu sengaja dibikin, itu orang Syiah. Nah antum nggak tahu, baca media sosial sengaja ustadz ini dia adu domba oleh siapa? Syiah yang nulisnya. Maka antum jangan baca buku, baca Quran, baca sunnah manfaat. Kadang-kadang sengaja diadu domba gitu, bikin kita kesal. Dijelekan ustadz fulan, yang jelekin sama Syiah. Gitu. Dan kalau isu-isu politik yang diangkat siapa? Syiah. Ini kalau kita nggak milih ini, nanti Syiah merajalela. Sama aja antum pilih ini sama, Syiah juga merajalela. Salahnya dan bodohnya ini didukung oleh siapa? Ustadz. Masa ustadz ikut milih, dukung partai politik? Ya nggak bener dong. Nggak bisa ketemu antara dakwah dengan partai politik. Selama-lamanya nggak bisa ketemu. Dakwah ngajak orang kemana? Kepada rukun iman, kepada ganjaran, kepada pahala, kepada sorga. Kalau ini ngajak kemana? Ngajak kepada golongan, ngajak kepada perpecahan, ngajak kepada kedudukan, ngajak kepada kekuasaan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, bahwa di antara sumber kerusakan orang cinta kepada harta dan kedudukan, itu sumber kerusakan. Dasarnya apa? Syekhul Islam mengatakan demikian. Sabda Rasulullah SAW, "Madhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin biafsadalaha min hirsil mar'i ala dini wa syar'i dini." Dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing itu tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya. Hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Untuk lihat, kalau orang sudah punya kedudukan, jabatan, semua rusak sudah. Betul nggak? Kenyataan. Kalau udah punya jabatan, kedudukan, dirusak semuanya oleh dia. Ya agamanya dia rusak, keluarganya dia rusak, agama dia rusak, umat juga dirusak oleh dia. Bahkan teman-teman dia yang dekat pun dirusak oleh dia. Nggak cukup menjatuhkan, nggak cukup. Tapi dia berpikir bagaimana supaya temannya itu mati, atau dipenjara. Iya tidak? Itu jahat. Ini kedudukan, berbahaya. Makanya ketamakan itu nggak bakal ketemu kita. Antara dakwah dengan yang seperti ini akan ketemu selama-lamanya. Kita kembali kepada tadi. Jadi Syiah ajarannya itu sesat dan menyesatkan. Kalau kita lihat lagi, sahabat-sahabat dicaci maki yang mulia. Abu Bakar dan Umar dicaci maki oleh mereka. Kemudian anaknya, siapa anaknya Abu Bakar? Istrinya Nabi siapa? Aisyah. Anaknya Umar, istrinya Nabi siapa? Hafsah. Dua-duanya juga dicaci maki. Istri Nabi yang lain gak dicaci maki, dua dicaci maki. Ini berarti bukan dari Islam. Makanya ajaran Syiah, agama Syiah didirikan oleh siapa? Oleh Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi la'natullah alaih. Dibuat oleh seorang Yahudi, Abdullah bin Saba la'natullah alaih. Karena dijelaskan dalam hadis yang hasan, Nabi bersabda SAW, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in." Barang siapa mencaci maki para sahabatku, dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Barang siapa mencaci maki sahabatku, dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan manusia.
Nggak mungkin. Orang yang waras atau orang yang punya iman dalam hatinya itu mencaci maki sahabat, nggak mungkin. Kalau dia mencaci sahabat, berarti dia orang apa? Orang munafik, orang zindik. Makanya orang-orang Syiah itu mereka adalah orang-orang zindik. Bahkan mereka juga punya keyakinan tentang roja'ah. Apa roja'ah itu? Reinkarnasi. Nanti Nabi akan dibangkitkan dari kuburnya sebelum hari kiamat. Hasan, Hussein, Ali dibangkitkan untuk apa? Untuk menyiksa Abu Bakar, Umar dan lainnya. Bayangkan reinkarnasi. Ini udah sesat, kufur ajaran mereka ini. Dan akal juga di Quran, kalau orang sudah meninggal bisa balik ya ke dunia? Nggak bisa. Quran mengatakan min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah sampai hari dibangkitkan. Udah nggak bisa lagi. Jadi barzah. Banyak kalau saya lihat penjelasan ulama Ahlussunnah. Saya bawakan satu aja tentang pengkafiran Syiah itu banyak sudah. Sampai Ibnu Katsir juga membawakan. Nanti antum lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Fath di ayat yang terakhir. Dibawakan perkataan Imam Malik tentang kafirnya orang-orang Syiah di tafsir Ibnu Katsir. Dan banyak kalau saya lihat puluhan nih saya catat tentang para ulama mengkafirkan Syiah. Saya ambil satu aja. Perkataan Abu Zur'ah Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi termasuk imam dari imam-imam ahli hadis, termasuk pembesarnya imam ahli hadis Abu Zur'ah Ar-Razi yang wafat tahun 264 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'an haqqun wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'an wa sunan ashabu Rasulullah wa inna ma yuriduna yajrahu syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah wal jaru bihim aula wa hum zanadiqa. Apabila engkau melihat seseorang mencaci seorang dari para sahabat Rasulullah, mencaci maki seorang sahabat Rasulullah, maka ketahui bahwa dia zindik. Apa mana zindik? Munafik. Karena Rasulullah SAW itu benar. Kemudian Quran itu benar. Dan yang menyampaikan kepada kita Quran dan sunnah siapa? Sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya mereka inginkan apa? Merusak kesaksian kita. Untuk apa? Untuk membatalkan Quran dan sunnah. Dan celaan itu pantas buat mereka. Mereka adalah orang-orang zindik. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Jadi banyak ini kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang kesesatan Syiah. Makanya Syiah ini termasuk yang menolak tentang sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan mereka nggak ngerti sama sekali tentang hadis, nggak ngerti tentang sunnah. Cuma banyak pengikutnya karena mereka juga nggak peduli tentang bid'ah, syirik, nggak masalah. Makanya orang-orang awam atau yang lain menerima mereka karena apa? Mereka nggak tahu. Karena mereka nggak membahas tentang sunnah, nggak membahas juga tentang syirik, nggak membahas tentang bid'ah. Semuanya boleh bagi mereka. Bahkan sholat pun bagi mereka digabung-gabung sholat di jamaah. Jumat bagi mereka nggak wajib. Kalau Jumat nggak wajib, mereka nggak sholat Jumat. Kenapa? Imam belum muncul, Imam Mahdi kata mereka. Imam khayalan mereka. Karena kata mereka bahwa imam yang terakhir yang ke-12 itu masuk ke goa Sirdap. Nggak keluar lagi, nanti di akhir zaman akan keluar kata mereka. Jadi kan akal aja nggak bisa terima. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, ini penjelasan tentang sunnah. Kalau kita bahas tentang Syiah ini panjang ya, tentang kesatuan Syiah, tapi ini sudah mewakili penjelasannya. Dan nggak mungkin juga semua kita baca penjelasan para penentang sunnah ini banyak. Ya sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.